Dari rumah sakit, ketiganya memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing kan. Tapi Raffi memutuskan untuk singgah sebentar untuk menjenguk kembali Nisa di rumah sakit, karena kondisi mereka berdua hubungannya memang lagi bagus banget. Nisa udah kembali bersemangat, um, udah mau apa ya namanya ya, kayak menemukan hidupnya lagi gitu, semangat hidupnya lagi. Dan itu berkat Raffi. Sore itu mereka sedikit bercanda, ngobrol kayak gitu, sampai akhirnya udah sore dan mau menjelang malam dan Raffi harus pulang ke rumahnya juga. Tapi sebuah kejadian terjadi waktu Raffi mau keluar dari rumah sakit gitu. Tiba-tiba kepalanya sakit lagi, geng. Sakit banget sampai kayaknya udah lebih parah daripada sebelumnya kayak gitu, yang benar-benar pusing di kepala. Kemudian gak lama setelah itu Raffi pun jatuh pingsan di situ. Raffi tersadar keesokan harinya. Untungnya dia dirawat intensif oleh omnya sendiri, ya kan? Jadinya bisa langsung update informasi lah tentang kesehatannya yang makin hari semakin memburuk sebenarnya. Dan pagi itu pas dia bangun, omnya ya, dokternya juga udah ada di sebelah dia. Perlahan-lahan Raffi mulai membuka mata kan. Kemudian omnya langsung nanya, kamu sudah sadar, Raff? Katanya gitu. Raffi, kenapa om? Kata Raffi gitu kan. Kemarin sore kamu pingsan di koridor akibat dari penyakit kamu yang semakin parah, kata omnya kayak gitu kan. Kamu harus segera menjalani kemoterapi, Raff. Ini gak bisa didiemin terus, katanya gitu. Tapi Raffi tetap gak mau. Enggak om, Raffi belum siap, dia bilang kayak gitu. Tapi kan kamu harus sembuh, Raff, dia bilang kayak gitu kan. Mana mau kamu kayak gini terus gitu. Terus buat apa Raffi sembuh om, katanya kayak gitu kan. Kalau orang tua Raffi aja gak pernah memperhatikan Raffi, gak pernah ada untuk Raffi, dia bilang kayak gitu kan. Raffi sangat kecewa banget sih kalau ngomongin soal orang tua ya, karena dia ngerasa emang gak pernah diperhatiin sama orang tuanya. Jadi orang tua kamu juga belum tahu sampai saat ini tentang kondisi kamu kayak gitu. Mereka gimana mau tahu, sedangkan mereka aja belum pulang sampai saat ini, bilang gitu kan. Kalau gitu izin om untuk menghubungi mereka dan memberitahu mereka semuanya. Tapi Raffi nggak mau juga, nggak. Pokoknya nggak ada yang ngasih tahu mereka gitu. Mereka akan tahu kalau mereka mau pulang gitu. Tetap keras kepala juga ya dia ya, dibilangin. Terus dibilang lagi dia udah nggak betah di situ, terus dia mau pulang kan. Raffi udah boleh pulang belum om, katanya gitu. Bisa, tapi nanti sore, katanya. Dan sekarang masih pagi, jadinya lebih baik kamu istirahat dulu sampai benar-benar pulih, udah better, baru kamu boleh pulang lagi gitu. Udah, demi biar omnya diem kali ya, udah dia ikutin aja, ya udah diem gitu. Kemudian omnya memberikan handphone Raffi kembali, dan tadi ada beberapa telepon masuk katanya, cuman dia nggak bisa ngangkat karena takutnya salah ngomong gitu jadinya. Dan ternyata dari Toya dan juga ketiga sahabat lain yang nyariin dia tuh. Terus juga tadi Bona juga nelpon dan cemas sekali dengan kondisi kamu, dia bilang gitu. Terus terpaksa omnya bohong dan bilang kalau Raffi nginep di rumah dia, di rumah omnya. Terus Raffi bilang deh sama omnya, tenang aja om, kalau Bona udah tahu kok tentang penyakit Raffi, dia bilang kayak gitu. Oh, jadi dia udah tahu. Ya om, udah. Nah, bagus deh, setidaknya ada orang yang menjaga kamu dan tahu kondisi kamu sebenarnya. Oke, abis itu udah lama dia balesin chatting teman-temannya yang khawatir.
dan dia akhirnya kembali istirahat supaya bisa cepat pulang. Nah malam harinya saat Raffi udah di rumah, Toya mencoba untuk telepon Raffi. Dia sempat bingung harus menjawab apa apabila sahabatnya itu bertanya-tanya kenapa ia nggak masuk sekolah hari ini. Baru setelah menemukan ide, dia pun berani mengangkat telepon dari Toya. Halo, Raff, katanya gitu kan. Ya, kenapa Toy? Jawab Raffi mencoba tenang. Lu kemana tadi? Kok nggak masuk sekolah? Katanya gitu. Bener aja feeling Raffi kan, kalau Toya pasti nanya itu. Ya pastilah, orang dia ngilang tanpa kabar kan hari ini. Tadi ada acara keluarga di tempat sepupu gua, dia bilang kayak gitu. Terpaksa dia harus bohong deh jadinya. Acara keluarga di rumah sepupu. Sejak kapan lu punya sepupu di Jakarta? Tanya Toya kurang percaya. Raffi bingung harus menjawab apa lagi gitu kan. Dia baru datang dari Bandung. Jawabnya lagi kan, nyari ide kan. Raffi asal dari Bandung kan. Katanya mengeluarkan semua ide yang ada di kepalanya saat itu. Ya terserah lu deh, mau pakai alasan apa. Tapi besok lu masuk kan? Dia bilang gitu. Masuklah, nggak ada alasan gue nggak masuk. Gue kira lu kenapa-napa. Dean sama Raffi, Radit juga nanyain tadi di sekolah. Iya, gue udah balas kok chat mereka, dia bilang gitu kan. Udah balas-balasan chatting. Ya udah. Nah, selama setelah itu, Toya pun menutup telepon. Terus kayak Raffi tuh membatin dalam hatinya gitu kan. Sampai kapan gue akan simpan rahasia ini, dia bilang gitu. Ya karena memang dia tidak mau, pertama tidak mau membebani teman-temannya, dia juga kayak belum yakin untuk bisa sharing tentang kondisinya saat ini ke teman-temannya gitu. Jadi Raffi cuma bisa bertanya-tanya pada dirinya sendiri sampai kapan dia harus merahasiakan rahasia besar ini. Sebenarnya penting banget sih, harusnya kan dicerita ya, tapi belum sempat ia menjawab dalam pikirannya. Ia pun tertidur karena masih merasa lemas hari itu. Nah pagi harinya mereka berempat biasanya kumpul kan sebelum masuk kelas. Nah mereka tuh ngobrol dan mereka ngelihat perbedaan di wajah Raffi pagi itu. Dan Raffi memang masih terlihat pucat, efek dari pingsan kemarin karena drop lagi penyakitnya kayak gitu. Tapi dia berusaha menutupi dirinya dan bilang dan meyakinkan, lagi-lagi meyakinkan temennya kalau dia nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian hari ini mereka akan ngadain pertandingan bola basket antar sekolah gitu, pertandingan tahunan gitu ya. Nah hari ini mereka akan melawan tim dari sekolah lain yang bernama Sekolah Tunas Mandiri, yaitu main bola basket. Kemudian mereka juga nanya dan ngingetin Toya apakah dia udah ngubungin Rasya untuk nonton pertandingannya, karena kabar terakhir mereka kan hubungannya kan tidak baik. Ada sedikit permasalahan yang kalau kamu mau tahu, simak dulu, dengerin dulu podcastnya di episode season sebelumnya, itu pasti akan tahu ya. Gue liat di Mading hari ini kita ada pertandingan bola basket ya sama tim Tunas Mandiri, tanya Raffi mencoba mengalihkan pembicaraan karena temennya dari tadi nanya mukanya yang pucat terus kan gitu kan. Semenjak kejadian kemarin lu masih sudi baca Mading, Raff? Kata Toya meledek. Ya juga sih, dibilang gitu. Lu main kan Toy? Taradit gitu kan. Mainlah, karena Toya adalah kapten tim basket sekolah mereka. Mantap gitu. Dari kalian harus nonton ya, dukung sekolah kita. Ya pastilah, pasti kita nonton. Ajak Rasya dong, katanya gitu. Lu udah ngubungin Rasya belum? Dia bilang gitu kan. Tadi sih udah gue chat. Ya sebagai permintaan damai dan oke lah gitu kan, kita nggak usah bahas lagi masalah yang kemarin sementara, walaupun hatinya masih sangat ngarep kalau Rasya bakalan terima cinta dia, tapi cuma dibaca doang nggak dibalas katanya WhatsAppnya kayak gitu. Kemudian mereka juga masih melihat ya Dean masih sedikit lebih pendiam daripada biasanya karena mungkin belum terbiasa sama kondisinya yang lagi susah saat ini. Jadinya teman-temannya juga berusaha untuk menyemangatin dia. Dan
lu diem aja sih, dia bilang gitu kan, kata Raffi kan. Semangat dong, kita dukung sekolah kita nanti siang gitu. Jadi sambil juga mereka nyemangatin, saling nyemangatin lah satu sama lain gitu. Gunanya sahabat kan kayak gitu ya, saling menyemangati, saling ada di saat duka dan suka dan duka gitu. Jangan pas sukanya doang, gimana sih. Oke, kemudian keempatnya pun balik masuk ke kelas untuk belajar dulu.